Selamat jumpa kembali di kelas General Management dari Harapan Bangsa Business School. Salam sejahtera, saya Samuel Tarigan. Dan dalam sesi kali ini kita akan membahas dua topik yang sangat menarik, yaitu Organizational Behavior dan Culture. Selamat belajar. Sebelumnya kita ulangi sedikit fungsi manajemen dalam praktek Anda telah belajar ya. Planning, Organizing, Leading, Controlling. Saya akan mendrill Anda sampai Anda hafal ini ya, sampai Anda betul-betul tertanam. Planning, apa yang dilakukan? Menyusun objektif, tujuan, ya, dan SMART goal, yaitu sasaran yang spesifik, measurable, ambitious, realistic, dan time bound. Kemudian, membuat program kerja. Kemudian, membuat jadwal kerja. Dan terakhir, membuat anggaran. Prinsipnya, if you fail to plan, then you plan to fail. Goals itu harus didefinisikan dengan SMART, ya. Fungsi yang kedua adalah organizing, di mana kita pertama adalah menyusun struktur organisasi, mengelompokkan pembagian kerja, di mana kita dapat melakukan pembagian berdasarkan fungsional, ya, marketing, HR, IT, atau berdasarkan divisi. Bisa by region, daerah, by product, by customer segment. Nah, masih ingat ya? Kemudian hal lain yang kita perlu perhatikan adalah span of control, ada berapa unit di bawah seseorang, ya, yang akan diawasi secara langsung. Dan chain of command seperti apa, sentralisasinya seperti apa, formalisasinya seperti apa. Masih ingat ya? Saya harap Anda bisa mengulang kembali. Itu adalah struktur organisasi. Dan yang kedua, kemudian kita menyusun job specifications, yaitu job descriptions dan KPI. Dan yang terakhir, staffing, mencari orang yang tepat, ya, untuk mengisi masing-masing pos. Jadi apa prinsipnya dalam organizing? The right people at the right place will do the right things. Jadi kita harus start dari the right people, orang yang capable dan motivated, ya. Leading, pertama adalah memberikan pengarahan, directing, ya, memberikan direction kepada anak buah kita. Kedua, kita melakukan training, ya, memberikan pelatihan agar mereka capable dalam melakukan tugasnya, hard skill, soft skill. Kemudian apalagi motivating, ya, kita harus memberikan motivasi agar mereka juga bekerja sepenuh hati dan mencapai target dengan sekuat tenaga, ya, dengan maksimal. Nah, prinsip utamanya apa? Achieving target is as important as maintaining relationships. Ya, kita sudah belajar tentang orientasi kepada tugas atau target dan orientasi kepada hubungan atau relationship. Ya, dan Anda sudah belajar juga di sisi teori bahwa itu bersifat contingent. Ya, ada situasi yang membutuhkan lebih tegas, ya, mengejar target. Ada situasi yang membutuhkan maintenance relationship yang lebih baik, ya, yang lebih intensif. Baik, kemudian controlling, kita juga sudah bahas itu. Pertama adalah melakukan pengukuran kinerja dan pengendalian kualitas, quality control dan performance control. Cara tradisional, balance scorecard, ya, jangka pendek, jangka panjang, itu sudah dibahas. Kemudian apalagi menyusun kebijakan reward dan punishment. Terakhir, memberikan corrective actions, ya. Dan prinsipnya people will not do things that are not rewarded atau measured, ya. Jadi ini hal-hal yang memang harus dikuasai seorang manajer, yang sekali lagi saya sampaikan agak langka ditemukan walaupun dia lulus dari sekolah bisnis. Jadi oleh karena itu saya sungguh berharap Anda mulai coba memahami ini, dan mudah-mudahan dari tugas awal di semester ini Anda sudah paling tidak memiliki gambaran, ya, hal-hal apa yang harus dihasilkan dan juga menghadapi tantangan ketika mencoba mengimplementasikan hal-hal yang telah diajarkan di sisi praktek ini, ya. Kemudian kita juga sudah belajar teori, kita belajar kenapa teori itu diperlukan, karena itu akan merumuskan apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, ya. Data-data tersebut dipelajari dan disimpulkan, ya, menjadi sebuah explanation, penjelasan, menjadi sebuah prediction, kita bisa menduga apa yang akan terjadi, dan bisa juga memberikan prescription, yaitu apa yang harus dilakukan. Ya, kita sudah bahas juga history, ya, kita tur singkat perkembangan sejarah manajemen. Kita sudah membahas leadership, ya, dan hari ini kita akan membahas organizational behavior dan culture sekaligus, ya. Dan ini semakin banyak Anda memiliki wawasan tentang teori manajemen, Anda akan punya banyak repertoar, jurus-jurus untuk menghadapi berbagai macam situasi. Ya, Anda bisa memilih mana yang lebih tepat untuk situasi yang seperti apa. Nah, itu harapan
kami ya, tujuan dari mata kuliah ini Anda punya wawasan tapi juga punya pengalaman mempraktekannya. Nah, setelah mengikuti sesi ini, saya berharap ya, pertama saudara mampu menyebutkan beberapa teori yang besar ya di organizational behavior, perilaku organisasi ya. Jadi pertama teori dari Maslow, teori motivasi dari Maslow ya. Sudah dibahas sedikit tapi kita akan perdalam di sini. Kemudian menjelaskan teori motivasi yang membedakan antara faktor hygiene dengan motivating factors, yaitu dari Herzberg. Yang ketiga adalah teori goal setting. Dan yang keempat, teori ekspektansi atau valence. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang organizational culture theories. Ya, pertama saya harap Anda bisa membedakan dulu yang disebut budaya nasional dari budaya perusahaan. Kemudian Anda bisa menyebutkan 5 dimensi budaya dari Hofstede. Ini sangat terkenal. Dan terakhir bisa menyebutkan berapa jenis budaya perusahaan dan perbedaan budaya dari satu negara ke negara lain yang tampak dalam perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara tersebut. Baiklah, kita akan membahas teori pertama, yaitu teori motivasi dari Maslow. Anda sudah belajar tentang hal ini. Nah, Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu bersifat hierarkis. Hierarkis berarti ada yang di bawah, ada yang di atas. Ada yang lebih basic ya, kemudian ada yang datang kemudian setelah kebutuhan basic itu terpenuhi. Ya, jadi tidak datang bersamaan kebutuhan itu. Ya, ini masuk akal ya, karena mungkin orang tidak butuh mobil Mercedes sebelum dia bisa makan. Ya, dia tidak butuh sekolah S3 sebelum dia bisa menyelesaikan SD. Ya, itu dasar pemikirannya bahwa kebutuhan manusia itu bertumbuh seiring dengan pemenuhan kebutuhan sebelumnya. Ya, jadi itu teori ini dilahirkan oleh Abraham Maslow di sekitar pertengahan 1900-an ya. Dan dia berkata setiap tahapan dari kebutuhan itu harus dipenuhi dulu sebelum kebutuhan berikutnya menjadi nyata ya. Jadi setiap orang itu akan bergerak dari bawah ke atas. Nah, Anda sudah tahu ya, kebutuhan pertama adalah physiological needs. Ya, sehat pertama, kemudian ada makanan, minuman, ada tempat tinggal, ada pakaian, ya, cukup istirahat. Nah, itu kebutuhan fisik, itu pertama, ya. Kemudian safety and security. Ya, orang ingin punya jaminan kesehatan, ingin punya pekerjaan yang tetap, ingin punya tempat tinggal yang tetap, properti, ya, dan memiliki hubungan-hubungan yang aman ya di dalam keluarganya. Kemudian tahapan ketiga, manusia membutuhkan love and belonging, ya, kasih sayang dan rasa dimiliki dan memiliki. Ya, itu sebabnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Ini kebutuhan yang sangat nyata. Manusia itu makhluk sosial. Jadi kebutuhan akan pertemanan, keluarga yang intim, yang dekat, ya, yang hangat, itu kebutuhan manusia. Ya, jadi setelah dia punya kebutuhan fisik terpenuhi, dia punya tempat tinggal yang baik, tentu dia ingin punya keluarga juga yang hangat, ya, yang memberikan kenyamanan, memberikan kasih sayang kepada dirinya. Nah, kemudian di tahap berikutnya adalah self-esteem. Nah, ini harga diri, ini adalah penghargaan, ya, di mana seseorang merasa menjadi seorang yang telah sukses, achieve, ya, yang telah mencapai prestasi, menjadi orang yang confident, pede, kemudian punya gengsi, dihargai oleh masyarakat. Ya, itu sebabnya muncullah produk-produk yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan ini, ya, di mana harga sebuah produk yang fungsinya mungkin hanya jam tangan misalnya, ya, bisa menjadi jam tangan yang bergengsi atau jam tangan yang fungsional. Ya, kalau Anda masih berada di level awal memulai karir, ya mungkin Anda tidak terlalu pusing soal itu, ya. Yang penting saya bisa jangan terlambat, tepat waktu. Tapi orang kenapa mau membeli produk-produk yang mahal? Karena dia ingin dipandang sukses, dipandang berhasil, punya gengsi di masyarakat. Nah, itu yang disebut self-esteem, ya. Punya keunikan, ya, itu sebabnya Instagram dan Facebook ini menjadi sangat laku, ya, karena orang bisa menampilkan dirinya di sana. Nah, itu salah satu, ya, kebutuhan manusia. Tapi pada akhirnya itu juga akan terlampaui dan manusia sampai kepada tahap self-actualization. Nah, pada tahap terakhir, self-actualization, ya, manusia tidak lagi mencari sesuatu untuk dirinya, tetapi dia ingin mewujud nyatakan kreativitasnya, gagasannya, semua pribadinya, itu bisa dia kembangkan, ya, dan dia bisa wujud nyatakan semua pikiran-pikirannya, ya.
Jadi contohnya dia akan bicara tentang mungkin moralitas, dia akan berjuang untuk masyarakat, mungkin dia punya gagasan bahwa hidup yang berarti itu adalah yang mengabdi kepada masyarakat, maka dia tidak lagi mencari gengsi atau keluarga, karena ini semua sudah terpenuhi, ya. Dia akan bicara mulai moralitas, ya, pentingnya membela negara, pentingnya mengabdi, hal-hal yang demikian. Kemudian dia punya gagasan yang kreatif, ya, dia mau wujud nyatakan, ya, dia bicara purpose, dia bicara tentang makna hidup. Nah, itu manusia yang telah kebutuhan sebelumnya ini semua sudah terpenuhi. Ya, jadi perhatikan Anda sebagai manajer ini akan menjadi bekal yang penting kalau Anda bicara kepada karyawan, ya, anak buah yang masih membutuhkan yang di bawah. Perhatikanlah itu, jangan kita bicara yang terlalu tinggi. Karena buat mereka kebutuhan yang di bawah ini harus dipenuhi dulu sebelum apa yang Anda tawarkan, apa yang Anda sampaikan itu nyambung ke pikiran mereka, ya. Baik, itu yang pertama, teori motivasi dari Maslow. Yang kedua, teori motivasi dari Herzberg. Nah, teori ini dikembangkan oleh Frederick Herzberg, ya. Jadi dia dari tahunnya sih dia hidup sesudah Maslow, ya. Ini lebih recent, lebih baru. Nah, dia menemukan hal-hal yang membuat seseorang tidak puas atau kecewa, dissatisfied, berbeda dari hal-hal yang membuat dia puas atau satisfied. Ya. Jadi faktor yang membuat seseorang tidak puas itu tidak sama dengan faktor yang membuat seseorang puas. Jadi penyebab ketidakpuasan itu ada listnya di sini. Contohnya kondisi kerja, ya, kalau misalnya kondisi kerja kita buruk, ya, terlalu panas, tidak ada AC, yang membuat orang nggak puas kerja. Kemudian hubungan dengan teman kerja. Ya, kalau teman kerjanya baik, ya itu membuat kita aman-aman aja. Tapi kalau hubungan dengan teman kerja kita buruk, maka itu membuat kita tidak bahagia, tidak puas bekerja di satu organisasi. Kemudian policies dan rules, kebijakan perusahaan, mungkin peraturan perusahaan, ya, di mana misalnya weekend harus masuk, ya, full day. Nah, itu membuat Anda nggak happy. Kemudian apalagi supervisor quality, ya, ini punya atasan yang nggak terlalu peduli terhadap Anda, tidak terlalu cerdas juga mungkin, ya, ini membuat Anda kesal, ya, kerja di situ. Apalagi gaji yang terlalu kecil, tidak memadai, tidak kompetitif, tidak wajar. Ya, nah, Herzberg menemukan bahwa hal-hal ini harus wajar, harus terdapat dalam perusahaan supaya karyawan tidak mengeluh, tidak menjadi kecewa, ya, bekerja atau menjadi tidak puas bekerja di satu perusahaan, ya. Tetapi kalau hal-hal ini ditingkatkan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, itu tidak akan meningkatkan motivasi karyawan. Karena untuk membuat seseorang puas, faktornya beda lagi daripada faktor-faktor yang membuat dia tidak puas, ya. Jadi Herzberg menemukan bahwa untuk membuat seseorang puas dalam pekerjaan sehingga dia termotivasi itu adalah satu prestasi, achievement. Ketika seorang mendapat kesempatan untuk berprestasi, itu akan mendorong dia untuk bersemangat bekerja di situ. Ya, jadi bayangkan kalau Anda bekerja di satu fungsi di dalam sebuah organisasi yang Anda salah terus, nggak pernah benar, ya, bikin apapun nggak pernah baik, ya tentu Anda nggak termotivasi besok mau ngantor, aduh besok salah lagi nih. Tapi coba bayangkan tiap kali Anda melakukan sesuatu itu berhasil, klien happy, bos happy, itu akan membuat Anda semangat, besok saya mau buat lagi prestasi baru, ya, achievement. Dan tentu recognition, ya, diakui, pengakuan dari klien, dari bos, dari teman-teman kerja, itu membuat Anda juga semangat. Kemudian tanggung jawab, ya, ini luar biasa, ya, kalau orang baru masuk, kemudian dia cukup berprestasi dan akhirnya atasannya cepat-cepat mempromosikan dia, itu justru biasanya menambah motivasi anak-anak baru ini. Karena apa? Wah, saya sekarang dikasih tanggung jawab, dipercayakan tanggung jawab yang besar, ya. Kemudian apalagi pekerjaannya sendiri, ya, kalau pekerjaannya sesuatu yang menarik, itu membuat Anda termotivasi. Betul, ya, kalau Anda senang programming dan dikasih tugas programming, Anda akan senang. Tapi kalau Anda orang marketing, senang berjualan, bertemu orang, disuruh programming, Anda tidak puas mungkin, ya. Kemudian advancement, bahwa Anda juga dikasih kesempatan untuk ambil S2, S3, disekolahkan, naik jabatan, promosi. Nah, itu kemajuan peningkatan-peningkatan ini akan membuat Anda termotivasi bekerja. Personal growth, ya, di mana Anda tadinya pemalu, pendiam, akhirnya diberikan kesempatan, dilatih untuk menjadi pemimpin, sehingga Anda menjadi orang yang lebih pede, lebih berani. Nah, ini hal-hal ini akan membuat Anda puas, ya. Jadi faktornya tidak sama yang membuat Anda puas dan yang membuat Anda tidak puas, ya. Jadi kalau ini tidak ada,
Anda akan tidak puas, tapi kalau ditingkatkan juga tidak meningkatkan motivasi, ya. Baik, itu teori dari Hershberg. Ini penting buat kita sebagai manajer untuk memahami ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk dijaga supaya karyawan, supaya anggota kita tidak kecewa, tapi untuk membuat mereka termotivasi itu tidak selalu uang, ya, tapi akuilah, kasih kesempatan mereka berprestasi, ya. Itu teori dari Hershberg, teori motivasi yang kedua. Yang ketiga, teori goal setting. Ini dari Edwin Locke, ya. Ini lahirnya tahun 1938, berarti lebih recent lagi, ya. Nah, goal setting, teori ini berkata demikian, ya, bahwa kalau kita menetapkan sebuah sasaran, ya, atau beberapa sasaran yang spesifik, ya, dibanding yang umum. Jadi sesuatu target yang betul-betul spesifik nih, ya, hari ini selesaikan ini, pekerjaan yang jelas, ya, dibandingkan bilang cobalah melakukan sesuatu dengan lebih baik, ya, itu target yang nggak jelas. Tapi kalau saya bilang tolong selesaikan paper ini by today, itu spesifik. Kemudian sasaran yang sulit, yang lebih sulit, target yang lebih tinggi, kalau diterima oleh anak buah kita, itu akan menghasilkan performance kinerja yang lebih tinggi, lebih baik dibandingkan dengan target-target yang rendah. Ya, jadi kalau karyawan kita misalnya, ya, saya minta hari ini coba kamu jual 10 unit. Wah, biasanya Pak saya hanya 5, tapi saya percaya kamu bisa deh. Kelihatannya kamu coba dulu, jangan bilang nggak bisa dulu. Coba kamu coba. Kelihatannya ini banyak peluang kamu bisa jual 10. Kemudian dia mikir, baik Pak saya akan coba. Nah, itu akan hasilnya biasanya jauh lebih baik dibanding kalau Anda dalam diskusi awal dan anak buah bilang begini, biasanya kamu jual 5 ya. Jadi ya sudahlah, mungkin target kita hari ini jangan turun aja dah. Ya, target Anda hari ini pertahankan aja 5. Anda tahu apa yang terjadi? Hasil aktualnya biasanya betul-betul 5. Ya, atau bahkan kurang. Jadi janganlah menetapkan target yang terlalu ringan. Teori Edwin Locke ini mengingatkan para manajer pertama untuk memberikan target yang spesifik dan yang cukup ambisius, ya, jangan terlalu ringan, yang agak stretch, ditarik sedikit, ya. Tapi tentu upayakan kedua belah pihak bisa sepakat, ya, sudah setuju. Karena kinerja yang baik ini juga baru terjadi kalau karyawan kita memang bisa menerima. Oke, itu target 10 tadi itu memang patut dicoba, ya. Nah, jadi pada waktu menetapkan goal itu, caranya juga tidak bisa searah, ya. Kalau kita katakan di sini target itu harus diterima, berarti ada diskusi antara manajer dengan bawahannya. Dan penetapan sasaran yang bersifat partisipatif, artinya ada diskusi di sana, itu ada keuntungan. Yang pertama, tentunya anak buah kita menerima sasaran kita. Kedua, mereka juga akan muncul yang namanya komitmen, ya. Jadi waktu telah diumumkan target itu mereka komit. Oke, kita sudah sama-sama setuju kok. Ya, ini ada halangan, ada kesulitan. Ayo kita atasi karena kita kan sudah sama-sama komit. Ya, jadi itu keuntungannya. Kemudian mereka biasanya juga tidak perlu selalu ditegur ketika tidak tercapai target. Kenapa? Mereka juga punya self feedback. Anak buah kita juga akan mengukur, wah, kenapa ya saya belum mencapai? Padahal saya kan sudah komit. Saya sudah setuju untuk mencapai target tersebut. Ya, jadi locus of control atau posisi pengendaliannya tidak ada di luar eksternal, tapi ada di internal. Karyawannya sendiri juga akan mengawasi dirinya, memastikan dia bisa memenuhi komitmennya, ya. Jadi ini akan meningkatkan kinerja, ya, dan meningkatkan juga kepercayaan diri, self efficacy ini, ya, perasaan seseorang tuh mampu melakukan pekerjaannya, disebutnya self efficacy. Itu istilahnya, ya, self efficacy, ya, bahwa saya bisa mencapai target yang telah saya sepakati. Nah, itu benefit, salah satu benefit yang dicapai kalau proses penetapan tujuannya itu bersifat partisipatif. Nah, yang berikutnya adalah teori ekspektansi, ya, dari Viktor Fromm. Teori ini mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan baik itu karena 3 hal. Yang pertama adalah ekspektansi dulu, apakah dia bisa mencapai target, artinya memiliki kinerja, performance, ya.
Jadi kalau seseorang nggak yakin bisa mencapai sesuatu, ya dia nggak termotivasi. Katakan sesuatu yang sangat sulit, itu akan justru mengurangi, bahkan menghilangkan motivasi seseorang. Nah, yang kedua adalah reward. Apakah kalau saya mencapai kinerja, ada rewardnya? Ya, what's in it for me? Ya, kalau nggak ada dampaknya, tentu nggak menarik. Nah, yang kedua ini kita sebut instrumentality. Nah, faktor yang ketiga adalah apakah rewardnya itu menarik buat saya, relevan nggak buat saya, ya, sesuatu yang saya inginkan atau tidak, ya, itu yang kita sebut valence. Masih ingat mungkin di SMA pernah mendengar istilah valensi, ya, daya tarik. Ada daya tariknya nggak, ya? Do I find the outcomes atau rewards-nya itu desirable, ya? Jadi itu perkalian tiga hal ini, ya. Jadi kalau saya tidak yakin bisa mencapai target, saya kehilangan motivasi. Dan kalau saya mencapai target, apa ada rewardnya buat saya? Ya, kalau tidak ada, ya hilang juga motivasi. Namun sekalipun saya bisa mencapai target dan mendapat reward, kalau rewardnya nggak menarik, sama juga bohong, ya. Saya nggak akan termotivasi untuk melakukan itu. Jadi untuk Anda para calon manajer, perhatikan ketiga hal ini. Target jangan terlalu rendah tentunya. Ya, karena dari studi sebelumnya ditunjukkan bahwa target yang terlalu rendah itu hasilnya juga akan kecil, ya. Jadi kita berikan stretch target selama masih bisa dicapai oleh anak buah kita, karyawan kita. Dan pastikan ada rewardnya. Itu yang kedua. Dan ketiga, rewardnya harus menarik buat orang tersebut. Ya, masuk akal. Teori expectancy. Jadi kita sudah belajar 4 contoh teori motivasi dari bidang yang disebut organizational behavior. Tentu tidak hanya ini, ya, bidang organizational behavior itu punya banyak area studi, tapi saya angkat 4 teori motivasi karena ini salah satu hal yang harus dilakukan sebagai manajer. Anda harus bisa memotivasi anak buah Anda, ya. Jadi gabungkan pengetahuan dari keempat teori ini untuk praktek ke depan ketika Anda melakukan leading, ya. Salah satu fungsi manajer adalah leading dan kegiatannya adalah memotivasi. Baik, kita akan membahas bagian kedua dari sesi kita hari ini, yaitu organizational culture, budaya organisasi. Dimulai dengan definisi apa itu budaya, culture. Jadi itu adalah, menurut definisi yang kita gunakan, budaya adalah norma-norma sosial, ya, yang mengatur perilaku sebuah populasi. Ya, the entire set of social norms and responses that dominate the behavior of a population. Ya, jadi kebiasaan di satu populasi biasanya dikendalikan atau didasari oleh norma-norma, ya, dan kepercayaan-kepercayaan. Ya, itu gabungan apa yang dipercaya, aturan-aturan, lembaga-lembaga, institusi, ya, dan mungkin ada jejak-jejak lain, ya, disebutnya artifacts, ya. Jadi ada wujudnya, ada trace-nya, ada jejaknya. Wah, ini kebudayaan orang yang sangat bersih. Misalnya kelihatan, ya, jalan-jalannya bersih, rumah-rumahnya bersih. Nah, itu artefak. Itu adalah sebuah hal yang dapat kita lihat sebagai wujud dari apa yang mereka percaya. Ya, mereka percaya kebersihan misalnya. Kalau Anda ke Jepang, lihat itu sangat bersih. Dan untuk melestarikan budaya, nilai-nilai tersebut, biasanya sebuah populasi atau masyarakat itu menggunakan simbol-simbol, kisah-kisah, story, ya, dan juga ritual-ritual. Ya, supaya generasi berikut itu memahami budaya mereka dan akhirnya bisa mengadopsi hal yang sama. Tentu ada yang kita sebut national culture, ada yang disebut organizational culture, ya. Nah, national culture tentu adalah kepercayaan-kepercayaan, ritual, aturan, kebiasaan yang menjadi ciri dari sebuah negara. Ya, ini berbeda-beda. Nah, kemudian di tingkat organisasi juga punya budaya, ya. Nah, definisi sederhana dari organizational culture adalah the way we do things around here, ya. Ini caranya kita melakukan sesuatu di tempat kita nih. Nah, itu kita sebut sebagai budaya organisasi, ya. Jadi itu mengandung shared understanding and expectations. Contoh, kalau di perusahaan, saya dulu pernah bekerja di perusahaan consulting yang biasa di mana orang menyelesaikan pekerjaan tidak pandang waktu, yang pasti deadline dan
semua target-target harus terpenuhi. Ya, sehingga ekspektasi masyarakat di situ, ya, orang-orang yang ada di lingkungan itu adalah, ya, Anda jangan pulang cepat kalau belum selesai. Dan kalau perlu Sabtu Minggu masuk. Itu sebuah hal yang di-expect dari Anda ketika Anda masuk ke organisasi yang seperti itu, ya. Jadi norma-normanya ada, values-nya, beliefs, ya, bahwa normanya contoh di sana client first, ya. Kemudian honesty, jujur, ya. Di sana saya lihat tidak boleh bohong, dalam arti angka-angka itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda membuat chart, Anda membuat grafik gitu, ya, akan ditanya itu dari mana angkanya. Ya, Anda harus punya dasar untuk setiap prediksi, proyeksi, begitu, ya. Dan itu menjadi norma dan value di tempat tersebut, ya. Jadi saya melihat nggak boleh sembarangan nih di tempat ini kalau saya memberikan angka, grafik, gitu, ya, sangat dipertanyakan, begitu, ya. Nah, definisi yang lain alternatifnya ini yang lebih ilmiah, ya. Kalau yang di sini kan kebiasaan kita melakukan sesuatu seperti ini. Nah, itu disebut juga organizational culture. Definisi alternatif yang lebih ilmiah, a pattern of basic assumptions that the group learn as it solves its problems of external adaptation and internal integration that has worked well enough to be considered valid. Ya, jadi ini panjang, ya. Itu adalah pola dari asumsi bahwa ada cara-cara tertentu yang selama ini efektif, cukup baik mengatasi masalah eksternal dan bisa menyatukan orang-orang di dalam, ya. Nah, kepercayaan-kepercayaan tersebut, kebiasaan-kebiasaan tersebut, itulah yang menjadi nilai-nilai, yang menjadi asumsi dasar bahwa cara-cara tersebutlah yang perlu dilestarikan. Ya, contoh seperti tadi, ya, ketika di perusahaan consulting itu mereka melihat kalau kita kerja habis-habisan, Sabtu Minggu, deadline selalu dipenuhi, maka klien happy dan itu membuat perusahaan itu bisa maju selama ini. Nah, bahwa itu maju, bahwa itu berhasil selama ini, itulah yang mendorong, ya, akhirnya mendorong perusahaan itu untuk melestarikan nilai-nilai bahwa kita harus mengutamakan klien, seperti itu, ya. Dan itu harus diajarkan kepada anggota yang baru supaya mereka juga mengerti, ya, kalau kita punya klien itu, ya, selama ini kita bisa survive, ya, karena kita menomorsatukan klien misalnya, ya. Nah, itu budaya organisasi. Kemudian ada bagian-bagiannya, ya, yang paling mudah kelihatan simbol-simbol, ya, artifacts istilahnya, ya. Jadi kalau Anda ke kantor sebuah perusahaan, biasanya ada simbol-simbol yang dipasang di sana, ya. Di kampus kita ada tulisan "The fear of the Lord is the beginning of knowledge", ya, itu sebuah simbol, ya. Ada visi misi dipasang, itu juga simbol, ya. Itu di bawahnya, ya, yang menjadi dasar dari simbol, ada bagian-bagian yang nggak nampak, yaitu nilai-nilai dan asumsi seperti gunung es ini. Simbol itu yang kelihatannya, yang bisa dilihat itu hanya sebagian kecil, sebagian besar justru nggak bisa kelihatan, itu ada di belakang daripada simbol itu, ya. Nah, nilai-nilai itulah yang mendasari kenapa misalnya di kampus kita ada tulisan itu. Kita merasa bahwa iman itu sesuatu yang penting di THB, ya, bahwa manusia itu terbatas. Itu prinsip dasarnya, asumsinya itu manusia tidak superpower, ya. Ada yang lebih hebat, yang lebih menentukan dampak atau makna hidup kita, ya. Itu sebabnya kita punya nilai bahwa iman itu sesuatu yang penting. Simbolnya, ya, simbolnya adalah tulisan tadi. Terus bentuk lain yang bisa dilihat mungkin ada acara doa sebelum kelas, acara doa sebelum event-event penting di THB. Nah, itu adalah sebuah simbol, ya. Nah, kadang-kadang itu bisa kita lihat meskipun tidak selalu bisa kita mengerti kenapa simbolnya begitu, ya. Ya, jadi saya pernah waktu di China, saya lihat ada binatang bisu namanya, ya. Itu seperti naga, di hampir semua toko ada binatang itu. Ya, itu kelihatan dan saya pertama nggak tahu itu kenapa, ya, dibuat seperti itu. Rupanya itu simbol adalah simbol kesejahteraan, kemakmuran, ya, bahwa mereka percaya hewan-hewan itu, ya, binatang tersebut bisa
mendatangkan rezeki ya buat toko yang memasang patung tersebut. Ya itu yang dipercaya ya. Dan itu menggambarkan nilai-nilai bahwa kemakmuran itu sangat penting di sana. Kesejahteraan itu menjadi prioritas. Ya, saya jarang menemukan simbol-simbol lain selain bisu itu ya. Jadi bahwa masyarakat yang sangat menghargai kecukupan materi, begitu. Oke, kalau yang disebut asumsi, ini kadang-kadang kita nggak lagi pertanyakan. Ini sesuatu hal yang taken for granted, invisible, betul-betul ya. Seperti tadi di ITHB nggak perlu terus-menerus dikumandangkan ya. Nah, di kampus kita tuh terbatas. Ya, kita berdoa karena kita butuh Tuhan. Itu nggak perlu lagi dibahas, sudah jadi asumsi semua orang ya. Memang di tempat ini kita mengakui ada yang lebih daripada manusia begitu. Ya. Jadi yang disebut simbol sesuatu yang kelihatan, ya bisa objek, bisa tindakan, acara, upacara begitu ya. Atau penggunaan bahasa istilah tertentu. Ya. Baik. Nah, itu mengenai budaya organisasi. Jadi kalau Anda bergabung dengan sebuah organisasi, Anda masuk ke sebuah organisasi, Anda lihat dulu budayanya tidak sama dari satu dengan yang lain. Ya, kita harus bisa mengamati mulai dari simbol-simbol yang kelihatan dulu, ya. Dan setelah Anda mengerti, Anda coba gali. Ya, lalu di balik simbol Anda coba pahami apa maknanya, apa nilai-nilai di belakang simbol tersebut. Ya, apa asumsi-asumsi dari orang-orang yang bekerja di organisasi tersebut. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita akan gambarkan dalam chart ini bahwa itu saling mempengaruhi, ya. Budaya nasional, budaya masyarakat, societal, dan organizational cultures itu saling mempengaruhi, ya. Nah, seperti ini. Sebuah negara itu sebenarnya dibentuk oleh masyarakat-masyarakat berbagai komunitas, ya. Masyarakat Jawa Barat, kalau di Indonesia itu masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu yang secara kolektif membentuk budaya nasional. Nah, budaya Jawa Barat juga terdiri dari rumah tangga, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, sekolah-sekolah yang memiliki budaya masing-masing, ya. Nah, budaya nasional itu tentu mempengaruhi juga budaya masyarakat, ya, dan budaya masyarakat mempengaruhi budaya organisasi. Dan budaya organisasi mempengaruhi budaya sub-organization atau unit-unit yang di dalam organisasi tersebut, ya. Sebagai contoh, kalau ini budaya Indonesia, ya, tentu manusia di Jawa Barat, ya, orang-orang di Jawa Barat, katakan ini society-nya adalah di Jawa Barat, ya, yang di sini Jawa Tengah misalnya, memiliki ciri-ciri orang Indonesia, ya, kebiasaan-kebiasaan yang sama dan orang Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan, ya, yang ada di Jawa Barat juga mengadopsi nilai-nilai dan budaya di Jawa Barat. Nah, contoh misalnya ini ITHB, ya. Dan di dalam ITHB ada lagi budaya-budaya, subbudaya yang terdiri, yang diadopsi di unit-unit yang ada di sana. Contoh, Departemen Informatika, ya, akuntansi, manajemen, ini ada lagi subbudayanya sendiri, ya. Dan itu kita perlu kenal, ya. Budaya di satu organisasi itu tidak seragam semua. Mungkin ada budaya departemen tertentu, divisi tertentu yang agak berbeda. Nah, kenapa ini penting? Karena manajer yang berhasil selalu bisa menyesuaikan diri dengan budaya organisasi di mana dia bekerja, ya, supaya Anda tidak menjadi sesuatu yang kontradiktif. Nah, istilahnya itu disebutnya ortogonal, ya. Jadi ada budaya-budaya orang-orang yang mungkin beberapa orang yang nabrak dengan subculture yang ada di organisasi tertentu, ya, dan itu akan menghambat kemajuan organisasi, ya. Nah, tapi lambat laun biasanya ini akan bubar sendiri, ya. Unit-unit yang tidak matching budayanya itu tidak bisa bertahan lama, ya. Either mereka memisahkan diri atau orang-orangnya keluar begitu. Jadi dari chart ini kita sudah melihat hubungan antara budaya nasional, budaya di masyarakat, dan organisasi. Baik, ada seorang peneliti yang sangat terkenal, namanya Hofstede, ya. Nah, dia melakukan penelitian tentang perbedaan budaya dari sebuah perusahaan di IBM. Dia bekerja di IBM, ya, dan studi ini tahun 70-an sebenarnya, tapi ini studi yang menjadi sangat terkenal karena dia berhasil memetakan perbedaan cabang-cabang IBM atau kantor-kantor IBM dari satu negara dengan negara lain. Dan dia melihat ada 5 faktor yang membedakan,
Istilahnya 5 dimensi ya, 5 dimensi budaya. Nah, dalam chart ini ada 6 karena ada studi lanjutan yang dilakukan sesudah studi awalnya. Ya, yang awalnya itu ada 5. Jadi Hofstede menemukan ada dimensi budaya yang pertama disebut power distance, ya. Ada yang egalitarian, artinya di mana semua orang itu sejajar. Ada yang bersifat lebih hierarkis, ya. Jadi kalau power distance-nya tinggi, itu masyarakat di mana jarak atasan dengan bawahan itu sangat tinggi, sangat besar jaraknya, ya. Nah, Indonesia cenderung punya power distance yang agak tinggi, ya. Apa kata bapak, apa kata atasan, itu bukan untuk dipertanyakan, bukan untuk didebat, ya, bukan untuk dibahas lagi, ya. Jadi itu power distance yang cukup tinggi di Indonesia. Sementara saya pernah bekerja di perusahaan Amerika di mana atasan pun boleh dipertanyakan ya keputusannya, ya. Boleh terjadi diskusi sebelum terjadi pengambilan keputusan. Ya, misalnya kita membahas bagaimana rekomendasi yang mau diberikan kepada klien. Ya, tidak selalu artinya ide atasan yang paling benar. Ya, waktu saya di perusahaan Amerika tersebut saya kaget, bahkan ada satu kasus di mana diskusinya berkepanjangan dan seseorang manajer itu meninggalkan ruangan, ya, dan dia itu protes terhadap atasannya lagi. Dia bilang, ini hari ulang tahun saya cukup nih diskusi seperti ini, panjang sekali, saya pulang sekarang. Wah, itu saya belum pernah lihat. Tapi itulah budaya, ya. Di Amerika biasa berdebat, ya, selama kita tidak menjadi dysfunctional konflik, ya. Functional konflik, masih ingat ya, functional konflik, di mana topiknya strict tentang pekerjaan. Yang kedua, individualism, dimensi kedua. Apakah masyarakatnya itu kolektivis, artinya semua bersama-sama, ya, musyawarah untuk mufakat, semua dikerjakan bersama-sama untuk bersama. Nah, di sisi lain ada negara-negara yang sangat individualistik. Ya, di Amerika itu contohnya, di budaya barat itu lebih individualistik. Kalau Anda mau maju, maju. Kalau Anda mau ketinggalan, ya sudah. Ya, dan keputusan pun tidak usah panjang-panjang. Ya, kalau di sana Anda bisa bergerak sesuai apa yang Anda pandang baik. Ya, kalau yang di kolektivis semua diruningkan dulu. Ya, semua runing dulu. Ya, ini saya ingat ada sebuah joke, ya, entah benar entah tidak, itu ada sebuah organisasi di mana untuk ganti warna karpet aja 6 bulan karena harus rapat dulu, ya. Nah, itu ada keuntungan kerugiannya. Jadi ini bukan satu lebih baik daripada yang lain, itu perlu Anda pahami, ya, karena tadi dikatakan, ya, masih ingat mungkin definisi sebelumnya tentang budaya, itu adalah cara yang selama ini berhasil begitu. Ya, cara kerja yang selama ini berhasil di populasi tersebut, di komunitas tersebut, di perusahaan tersebut. Mereka melihat cara-cara ini kok cocok, ya. Nah, jadi sekali lagi kecocokan style dengan lingkungannya, ya. Kalau lingkungannya menuntut begitu, ya akan diadopsilah cara-cara begitu, ya. Jadi bukan artinya yang hierarkis lebih baik daripada yang egaliter atau sebaliknya, tapi untuk konteks organisasi yang mengadopsi cara tersebut, itu yang paling tepat untuk mengatasi masalah mereka dan mengintegrasikan orang-orang yang di dalam, ya. Masih ingat ya definisi yang tadi. Kemudian yang ketiga, feminin atau maskulin, ya. Kalau feminin itu nurturing, ya, membina, mengembangkan orang, memberikan kesempatan, ya, lebih seperti itu. Sedangkan yang maskulin, power, ya, saya nggak perlu istilahnya mengemongi anak buah, ya. Saya ini punya target, kamu juga tahu di sini karena kamu harus capai target. Nah, maka sebagai atasan kamu, saya punya power untuk memaksa kamu melakukan itu. Ya, itu sangat maskulin, ya. Dan saya melihat di organisasi, saya pernah di consulting sama-sama Amerika, ya, power distance-nya tidak terlalu tinggi, lebih individualistik juga, ya. Keputusan tidak harus rapat, jarang sekali rapat malah. Tapi yang satu maskulin, yang satu feminin. Jadi di perusahaan Amerika tersebut, dua-duanya perusahaan Amerika, ya, ada yang satu di mana lebih kasih kesempatan untuk orang belajar, berkembang. Sementara yang satu, kamu udah tahu, kamu di sini, saya atasan, kamu nggak usah banyak cerita, lakukan. Ya, ini beda. Jadi meskipun negaranya sama, tadi gambar sebelumnya, ya, nationnya sama, mungkin masyarakatnya juga sama, ada beda
antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, dan Anda perlu peka ya, sebagai manajer perlu peka ya. Yang keempat, uncertainty avoidance. Apakah menghindari ketidakpastian atau tidak? Jadi ada masyarakat yang sangat comfortable dengan ketidakpastian, ada yang sangat tidak menyukai ketidakpastian ya. Jadi ambiguity itu, sesuatu yang nggak pasti itu menciptakan anxiety ya, rasa resah atau cemas ya, begitu ya. Nah, mungkin di Indonesia lebih biasa ya dengan ketidakpastian. Ya mungkin ya, karena kita banyak hal yang belum diatur di sini. Ada banyak kejutan-kejutan yang akhirnya mungkin masyarakat biasa juga ya. Perusahaan-perusahaan Indonesia menghadapi kejutan-kejutan mungkin akhirnya nggak terlalu masalah lah, nggak terlalu menghindar. Ya. Kemudian dimensi kelima, apakah perusahaan tersebut memiliki orientasi jangka panjang atau jangka pendek? Ada yang menempatkan kepentingan jangka pendek itu harus diutamakan. Ya nantilah. Yang sekarang dulu deh. Ini udah di depan mata, kita harus selesaikan. Ya, kita harus dapatkan dulu profit sekarang. Nah, ada lagi yang bilang organisasi yang berpikir lebih jangka panjang ya. Oke, nggak apa-apa sekarang kita rugi, tapi nanti kita akan menuai buahnya, nanti kita akan merasakan manfaatnya. Ya, kalau di tingkat negara ini saya bisa melihat ya, di Indonesia kelihatannya lebih short term ya. Pokoknya yang bisa jalan dulu deh sekarang. Ya, kalau di negara barat biasanya lebih long term. Contohnya mereka berani investasi bikin jalan yang bagus sekali dan yang lebar sekali. Padahal mobilnya mungkin belum banyak ya. Karena mereka berpikir nantinya kan jadi banyak. Dan kalau buat itu harus yang tahan lama supaya nggak sering diperbaiki. Nah, itu berpikir jangka panjang ya. Kemudian sungai-sungai, jangan kita bangun rumah dekat sungai. Nanti jangka panjang itu jadi masalah. Ya, tapi sekarang yang penting kita punya tempat tinggal dulu deh. Nah, itu namanya short term. Ya, jadi 5 yang utama. Pertama, power distance. Kedua, individualism. Ketiga, feminin atau maskulin. Keempat, uncertainty avoidance. Dan terakhir, orientasinya long term atau short term. Nah, kemudian dalam studi lanjutannya ada dimensi keenam, yaitu restraint atau indulgence. Ini tuh apa? Ya, kalau indulgence artinya suka memuaskan nafsunya gitu ya. Jadi apa yang dirasakan membuat happy ya udahlah, lakukan saja. Ya, happiness itu is always good. Ya, jadi kalau if it makes you happy, why can it be so bad gitu. Ada lagunya malah. Ya, kalau lagu barat tuh ada lagunya, saya ingat. Ya, itu budaya masyarakat yang bilang kalau kita menjadi happy ya jangan dihalangi lah. Tapi ada lagi masyarakat atau komunitas atau perusahaan yang melihat kalau kita senang-senang terus itu buruk, itu berbahaya. Ya, nah, jadi ini dimensi keenam, ya. Nah, jadi coba kalau saudara masuk ke sebuah organisasi atau komunitas, masyarakat, ya coba nilai seperti apa. Ya, lihat orang-orang di sana supaya Anda bisa menyesuaikan diri. Nah, ini orangnya, Geert Hofstede ya. Saya akan tampilkan satu peta ini. Ini adalah hasil penelitian dia, ya, dari berbagai negara untuk perusahaan IBM dari 2 dimensi saja dulu. Yang ini adalah power distance. Jadi semakin ke kanan ini semakin hierarkis ya, semakin ke kiri semakin egaliter tadi ya. Jadi semakin tidak berjarak, yang di kanan sangat berjarak. Nah, kalau sumbu vertikalnya di atas uncertainty avoidance-nya sangat rendah ya. Jadi biasa menghadapi ketidakpastian. Yang di bawah sangat avoid uncertainty, nggak suka sesuatu yang belum pasti ya, maunya yang pasti-pasti nih bawah. Nah, kita lihat negara-negaranya seperti apa ya. Kalau kita lihat ini Asia Tenggara nih, India mungkin itu IND, IDO, Indonesia mungkin, ini notasinya nggak dijelaskan, ini Filipina, ini Malaysia. Kelihatannya power distance-nya cenderung yang agak di atas rata-rata ya. Kalau ini titik tengahnya, maka saya kira kita semua bisa mengamati ya, di Indonesia itu atasan, bapak, ya apa kata bapak itu selalu jarang lah di debat-debat ya, jadi langsung ikut aja. Sementara di negara lain kayak di Amerika, New Zealand, Norwegia, Denmark, ini di bawah rata-rata, artinya mereka sangat-sangat rendah power distance ya, semua dianggap sama lah. Kita ini kerja, memang jabatan Anda tinggi dibanding saya, lebih tinggi, tapi
dalam hal gagasan, ide, ya semua orang boleh bicara dong. Ya, semua orang berhak untuk mengemukakan gagasannya. Ya, itu sebabnya mereka sangat percaya good ideas can come from anybody, ya, from any level. Jadi itulah perbedaannya. Nah, dari sisi uncertainty avoidance, kita lihat Indonesia lebih nyaman ya terhadap ketidakpastian, ada di bawah rata-rata, ini angkanya ke bawah makin tinggi. Yang di bawah ini mau yang pasti-pasti, kita ada di atas sana. Berarti kita cukup nyaman dengan sesuatu yang belum pasti. Beda dengan misalnya di mana nih, Belgia, di Jepang, ya semuanya teratur, semuanya harus pasti dulu baru gerak, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi Anda ketika masuk ke dalam organisasi, coba kenali supaya bisa lagi-lagi menjadi manajer yang efektif, ya, bisa menyesuaikan cara-cara dengan nilai-nilai apa yang dipercaya di tempat itu, apa yang menjadi kebiasaan, normanya di sana apa. Nah, antar satu perusahaan dan perusahaan lain berbeda, apalagi bila mereka berasal dari negara yang berbeda. Perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain tapi berasal dari negara yang beda, itu sudah pasti menunjukkan tanda-tanda yang lebih tajam lagi perbedaan, ya. Contoh perusahaan-perusahaan Amerika, cirinya freedom, ya, tidak kaku, bisa bebas memilih cara kerja, metode yang baru. Ya, jadi ini bukan artinya bebas masuk kerja atau enggak, mencapai target atau tidak, bukan, tapi lebih pada gagasan, ya. Punya ide itu jangan ditahan, ya, jangan dibatasi. Independence artinya apa? Tidak tergantung satu dengan yang lain, ya, karena masyarakatnya lebih individualistik. Ya, Anda harus mandiri, harus bisa melakukan tugas Anda sendiri, nggak harus tergantung sama orang. Self reliance, ya, ini sangat terkait, ya. Saya independen dari orang karena saya rely on myself. Ya, mengandalkan diri sendiri, ya, jangan suka mengandalkan orang lain. Kemudian equality, ya, power distance-nya rendah. Di sini semua orang sama, ya, nggak ada yang superstar gitu, ya, dalam arti karena dia punya jabatan maka dia harus didengarkan lebih daripada yang lain, atau dia harus didengarkan terus-menerus. Individualism tadi sudah jelaskan. Kompetisi itu ciri perusahaan Amerika, senang berkompetisi. Efisiensi, hemat sana sini, ya, mereka tidak suka membuang-buang waktu, tidak suka membuang-buang uang, begitu, ya, itu efisien. Kemudian cara kerja juga harus efisien, ya, jadi jangan 3-4 kali melakukan hal yang sama, ya. Saya pernah ditegur oleh bukan perusahaan Amerika, ini di perusahaan Amerika, tapi yang menegur itu dari Prancis, ya, konsultan yang berasal dari Prancis. Dia menegur, "Sam, ngapain kamu bolak-balik ke printer sampai 3 kali? Itu nggak efisien sama sekali. Kenapa? Pertama, kamu tekan kontrol print padahal belum ngecek, ya, itu kertasnya ada atau enggak. Jadi sampai 3 kali hanya untuk naruh kertas lagi, ya, terus formatnya masih salah, dan dia kesel lihatnya, ya. Ini cara kerja orang Indonesia apa seperti ini, ya. Ke printer pun harus berkali-kali untuk memastikan itu betul. Itu nggak efisien, ya. Contoh di sini, kalau Anda lihat ada lampu jalan rusak atau fasilitas yang rusak, itu biasa melihat kerjaan yang bisa dilakukan satu orang dikerjakan rame-rame. Banyak banget orang yang ngerjakan ganti lampu aja kok susah sih. Ciri efisiensi lain, ya, di perusahaan saya dulu waktu saya di Jakarta, ya, perusahaan Amerika itu membuat dokumen semua harus sendiri, ngeprint, menjilid, sekalipun kita disediakan mesinnya, ayo belajar menjilid, ya. Jadi kita nggak banyak karyawan yang nggak perlu begitu. Nah, mungkin ini tidak lazim di Indonesia. Jadi waktu saya melihat klien perusahaan Indonesia ini kok boros sekali, ya, banyak ada orang khusus bersihkan ini, angkat itu, ya, yang sebenarnya bisa digabungkan, dikerjakan oleh seorang diri. Mereka menghargai waktu, lalu orangnya direct kalau ngomong terus terang dan terbuka, ya. Mereka senang dengan gagasan baru, bukan yang lama-lama. Jepang, perusahaan Jepang nomor 1, mereka belonging, artinya mereka mengutamakan yang namanya komunitas, ya. Kebersamaan itu sangat penting. Saya ini bagian dari sebuah masyarakat, ya, jadi I belong to this company, ya, dan itu akhirnya memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi. Harmoni itu ciri perusahaan Jepang, ya, tidak suka konflik-konflik, ya, dan semua orang didengarkan dulu, kolektif, memutuskan tuh runding dulu agar semuanya sudah akur, baru kita bergerak. Kemudian usia atau senioritas, ini penting, ya, di perusahaan Jepang, ya, yang lebih tua lah yang lebih didengarkan, ya.
Ya, saya udah lebih senior, kamu masih muda, kamu yang dengar, begitu. Kemudian konsensus, ya ini mufakat, ya saya kira sama dengan kolektif tadi. Nah, lalu cooperation, ya bukan competition, ya. Jadi kalau di dalam perusahaan di Amerika, orang-orang tuh saling berkompetisi di dalam untuk dapat bonus paling besar, jabatan paling tinggi. Kalau di Jepang, mereka lebih mau berkooperasi antara satu bagian dengan bagian lain, ya karyawan satu dengan karyawan lain, ya untuk kepentingan bersama. Lagi-lagi kebersamaan itu penting. Kualitas, ya jelas ya, ciri-ciri produk Jepang ini fanatik terhadap kualitas, lalu sabar, ya mereka tidak terburu-buru. Jadi lihat ya, kontras dengan Amerika ya, di sana time is money, di sini lebih sabar ya, nggak apa-apa, belum selesai sekarang, yang penting sempurna begitu, karena mau cari kualitas. Kalau di Amerika cari efisiensi, ya ini nggak efisien, masa kerjaan gitu bisa seminggu gitu ya, mereka beda. Di Jepang mungkin hal yang sama dibahas sampai sempurna dulu. Indirect orang Jepang, ya itu mirip orang Indonesia karena Asia ya, nggak suka menyampaikan sesuatu yang frontal karena dianggap nggak sopan. Kemudian go between, ya nah go between ini artinya nggak mau ekstrim, ya nggak mau yang terlalu ekstrim ya, dalam hal di tengah-tengah lah. Kemudian perusahaan dari Arab, nah ini temanya adalah keluarga, family, ya di sana keamanan keluarga, harmoni dalam keluarga, pimpinan petunjuk dari orang tua, itu hal-hal yang lebih nurturing family sifatnya perusahaannya ya. Kemudian usia sangat penting ya, orang yang lebih senior, lebih tua itu punya otoritas ya, punya wewenang yang lebih daripada yang lebih muda. Kemudian mau berkompromi ya, mencari solusi, kemudian juga berdedikasi ya, biasanya kalau sudah komit ya akan terus melakukannya ya. Kemudian apalagi sabar, indirect juga, dan ramah ya terhadap tamu-tamu. Ya, jadi ini beda-beda. Jadi kalau Anda bawa gaya Asia ke perusahaan Amerika, mungkin Anda dianggap, kenapa nih orang? Ya disuruh bergerak kok lama bener nggak bergerak. Kenapa? Karena nunggu kesepakatan misalnya. Nah, jadi sesuaikan. Kalau memang biasanya culture-nya langsung langsung putuskan ya putuskan. Jangan Anda menanti sampai semua orang setuju dulu baru Anda bergerak. Malah dianggap aneh. Sebaliknya kalau Anda ke perusahaan Jepang, jangan nabrak sana nabrak sini ya. Anda pikir saya ini dari Amerika loh, I know better, saya sekolah di Amerika, atau saya punya banyak pengetahuan ya, pengalaman saya sudah banyak ya. Lalu Anda tabrak atasan Anda tabrak orang sana kiri kanan. Nah itu nggak cocok di budaya Jepang ya. Nah itu dia pentingnya Anda juga mengenali budaya nasional, budaya perusahaan ya, supaya kita bisa efektif menjadi manajer di sana. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk waktu Anda, terima kasih untuk perhatian Anda. Teruslah berlatih ya dalam segala hal, khususnya dalam mempersiapkan diri menjadi manajer. Ingat semua teori yang sudah Anda pelajari. Ada banyak teori ya. Decision making nanti, kemudian apalagi leadership, kemudian apa ya. Ke depan juga akan banyak sekali teori, tapi pada intinya Anda harus melakukan fungsi POLC. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap belajar, dan sukses buat Anda.